apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita masuk ke pembahasan masalah kelompok yang sudah Ibu berikan kepada kalian kemarin, yaitu untuk operasi penjumlahan bilangan dan juga operasi pengurangan bilangan. Sebelum Ibu memberikan masalah, selalu Ibu berikan petunjuk ya di atas. Tolong dibaca dan diikuti petunjuknya. Yang pertama itu tolong tuliskan identitas kalian. Kalau tugasnya kelompok berarti nama anggota kelompok. Kalau tugasnya itu individu berarti nama kalian sendiri, beserta kelasnya. Yang kedua adalah tuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada setiap masalah. Jangan langsung jawabannya. Tolong perhatikan petunjuknya ya. Yang kedua adalah tuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan pada setiap masalah. Yang ketiga yaitu uraikan penyelesaian setiap masalah secara sistematis. Yang keempat adalah tuliskan kesimpulan berupa jawaban dari setiap masalah. Yang kelima, tolong kalian periksa kembali penyelesaian dengan memeriksa setiap baris tulisan jawaban, baru kalian kirimkan jawaban kalian. Yang pertama yaitu untuk operasi penjumlahan bilangan. Masalah pertama yaitu suhu pada pagi hari di Jepang adalah negatif 6 derajat Celcius. Pada siang hari suhu bertambah hangat 10 derajat Celcius. Berapa suhu pada tengah hari? Jelaskan jawabanmu. Silahkan kalian menjawabnya itu sesuai petunjuk. Tuliskan dulu apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan. Apa yang diketahui dari soal adalah suhu pagi hari yaitu negatif 6 derajat Celcius. Kemudian suhu bertambah hangat 10 derajat Celcius pada tengah hari. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah suhu pada tengah hari. Baru kita bisa tuliskan penyelesaiannya. Kalian bisa menyebutkan kembali bahwa suhu pada tengah hari bertambah hangat 10 derajat Celcius dari suhu pagi hari, yang berarti suhunya itu ditambah ya. Berarti suhu tengah hari adalah suhu pagi hari ditambah 10. Suhu pagi hari adalah negatif 6 ditambah dengan 10. Hasilnya adalah 4. Jadi suhu pada tengah hari adalah 4 derajat Celcius. Masalah yang kedua yaitu isilah kotak-kotak kosong di bawah ini, di mana bilangan pada kotak adalah hasil penjumlahan dari pasangan bilangan yang ada di bawahnya. Kotak pertama sudah diketahui negatif 22. Kotak pada baris kedua belum diketahui. Kotak pada baris ketiga di kotak pertama diketahui ada 4. Kemudian di barisan keempat diketahui ada bilangan negatif 9, 13 dan negatif 15. Yang diketahui dari soal bahwa bilangan pada kotak adalah hasil penjumlahan dari pasangan bilangan yang ada di bawahnya. Kemudian yang ditanyakan adalah isi kotak-kotak yang kosong. Penyelesaiannya kita mulai pada langkah 1. Di sini diketahui pada baris keempat ada bilangan negatif 9, 13 dan negatif 15. Negatif 9 ditambah 13 hasilnya adalah 4. Sesuai dengan apa yang diketahui bahwa bilangan pada kotak adalah hasil penjumlahan dari pasangan bilangan yang ada di bawahnya. Sehingga 4 ini adalah hasil dari penjumlahan negatif 9 ditambah 13. Negatif 9 ditambah 13 benar hasilnya 4. Sehingga untuk mencari kotak kedua ini, maka yang kita jumlahkan adalah dua kotak di bawahnya, yaitu 13 ditambah negatif 15. 13 ditambah negatif 15 hasilnya negatif 2. Sehingga bilangan yang ada di sebelah bilangan 4 adalah negatif 2. Langkah yang kedua, karena kita sudah mendapatkan dua buah bilangan di sini, maka bilangan di atasnya merupakan jumlah dua bilangan yang ada di bawahnya.
Sehingga untuk mengisi kotak ini kita jumlahkan saja 4 ditambah negatif 2, hasilnya adalah 2. Kita lanjut ke langkah 3, karena tadi di atas ini sudah didapatkan bilangan 2, maka bagaimana caranya kita mencari bilangan yang kosong di sebelah sini? Caranya adalah cari bilangan di lingkaran kosong, sehingga 2 ditambah berapa sama dengan negatif 22. Karena negatif 22 ini adalah hasil dari penjumlahan 2 dengan sebuah bilangan yang kita belum tahu. Bilangan yang dimaksud adalah berapa? 2 ditambah berapa hasilnya negatif 22? Ya, bilangan yang dimaksud adalah negatif 24. Karena 2 ditambah negatif 24 hasilnya negatif 22. Lalu kita masuk ke langkah keempat. Kita cari bilangan di lingkaran kosong yang warna kuning ini. Caranya sama seperti tadi. Jadi, bilangan yang dimaksud adalah negatif 22. Kenapa? Karena negatif 2 ditambah negatif 22 hasilnya adalah negatif 24. Seperti itu. Langkah yang kelima. Kita tinggal mencari satu bilangan lagi ya, yang paling bawah. Seperti tadi, kita cari bilangan di lingkaran kosong yang berwarna merah ini. Caranya adalah cari suatu bilangan yang apabila ditambahkan dengan negatif 15, hasilnya adalah negatif 22. Karena negatif 22 adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan di bawahnya. Berapakah bilangan tersebut? Ya, bilangan tersebut adalah negatif 7. Karena negatif 15 ditambahkan dengan negatif 7 hasilnya negatif 22. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa isi seluruh kotak kosong adalah sebagai berikut. Di barisan pertama ada bilangan negatif 22, barisan kedua ada bilangan 2 dan negatif 24, barisan ketiga ada bilangan 4, negatif 2 dan negatif 22, dan barisan keempat ada bilangan negatif 9, 13, negatif 15, dan negatif 7. Seperti itu cara menjawabnya ya. Kita masuk ke masalah berikutnya, yaitu masalah yang ketiga. Isilah bujur sangkar ajaib berikut dengan bilangan-bilangan. Satu bilangan hanya boleh digunakan sekali. Bilangannya adalah 10, 7, 4, 1, negatif 5, negatif 8, negatif 11, dan negatif 14. Di tengah-tengah bujur sangkar ajaib sudah diletakkan satu bilangan, yaitu negatif 2. Petunjuknya adalah ciri bujur sangkar ajaib adalah jumlah bilangan secara horizontal, vertikal, dan diagonal adalah sama. Seperti inilah yang disebut sebagai bujur sangkar ajaib. Dari soal, kita bisa menuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah bujur sangkar ajaib memiliki jumlah bilangan yang sama bila dijumlahkan secara horizontal dan vertikal. Yang ditanya adalah isilah bujur sangkar ajaib dengan bilangan 10, 7, 4, 1, negatif 5, negatif 8, negatif 11, dan negatif 14. Satu bilangan hanya boleh digunakan sekali. Penyelesaian, kita ikuti saja pola pada bujur sangkar ajaib yang di sebelah kanan untuk mengisi yang di sebelah kiri. Langkah yang pertama, di sini sudah diketahui bahwa negatif 2 ada di tengah-tengah bujur sangkar ajaib. Kita misalkan taruh di sini 1, kemudian di sini negatif 5. Negatif 5 ditambah negatif 2 ditambah 1 jumlahnya negatif 6. Lalu langkah kedua, kita tambahkan di sini negatif 14 dan di bawah 10. Kita cek. Negatif 14 ditambah negatif 2 ditambah 10
hasilnya adalah negatif 6. Lanjut ke langkah ketiga. Apabila kita masukkan di sini negatif 11, maka negatif 11 ditambah 10 hasilnya negatif 1, ditambah negatif 5, maka jumlahnya adalah negatif 6. Sama ya. Lalu kita masukkan ke langkah keempat. Apabila kita masukkan di sini bilangan 4, maka 1 ditambah 4 ditambah negatif 11 jumlahnya juga negatif 6. Langkah kelima, apabila kita tambahkan di sini negatif 8, kita cek. Negatif 8 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 10. Kemudian ditambah 4, hasilnya juga negatif 6. Jadi negatif 8 ditambah negatif 2 ditambah 4, hasilnya negatif 6. Kemudian langkah ke-6, kita tambahkan satu buah angka terakhir, yaitu 7. Di sini kita bisa mengecek semuanya ya. Jadi bujur sangkar ajaibnya adalah seperti ini ya. Selanjutnya, operasi pengurangan bilangan. Masalah yang pertama, 1A. Tentukan dua bilangan di mana bilangan pertama positif dan bilangan kedua negatif. Dan hasil dari bilangan pertama dikurang bilangan kedua adalah 12. Yang B, tentukan dua pasang bilangan lainnya. Tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui dari soal, bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Apabila bilangan pertama dikurang bilangan kedua, hasilnya adalah 12. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan untuk A, apakah dua bilangan tersebut? Yang B, sebutkan dua pasang bilangan lainnya. Penyelesaiannya, untuk yang A, kita dapat memilih bilangan pertama 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, terserah kita. Asalkan tidak boleh lebih dari 12 karena 12 tadi adalah hasilnya. Misal, kita pilih bilangan pertama 1. Sehingga bilangan pertama dikurang bilangan kedua hasilnya adalah 12. 1 dikurang bilangan kedua hasilnya adalah 12. Maka bilangan kedua adalah negatif 11. Karena 1 dikurang negatif 11 hasilnya 12. Untuk yang B, kita juga dapat memilih bilangan pertama 2. Sehingga 2 dikurang bilangan kedua hasilnya adalah 12. Diperoleh bilangan kedua adalah negatif 10. Karena 2 dikurang negatif 10 hasilnya 12. Dan ini juga memenuhi syarat apa yang ditanyakan tadi ya. Apa yang diketahui tadi. Bahwa bilangan pertama itu adalah positif, bilangan kedua adalah negatif. Hasilnya 12. Untuk pasangan bilangan berikutnya, kita juga dapat memilih bilangan pertama 3, sehingga 3 dikurangi bilangan kedua hasilnya 12. Bilangan kedua tersebut adalah negatif 9. Kenapa? 3 dikurang negatif 9 hasilnya 12. Jadi, pasangan bilangannya adalah 1 dan negatif 11. Kemudian, itu untuk jawaban yang A ya. Kemudian yang B, kita bisa tentukan dua pasangan bilangan lainnya yaitu 2 dan negatif 10. Dan 3 dengan negatif 9. Seperti itu. Untuk masalah yang kedua, suatu kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan laut. Dengan kata lain, tinggi posisinya adalah negatif 200 meter. Bila setiap menit kapal selam tersebut naik 5 meter, tentukan tinggi posisi kapal tersebut 6 menit yang lalu. Petunjuk, bila kapal ada di bawah permukaan laut, tinggi posisinya dinyatakan dalam bilangan negatif. Diketahui dari soal, kapal selam berada di negatif 200 meter. Setiap menit kapal selam tersebut naik 5 meter. Yang ditanya adalah
tinggi posisi kapal tersebut 6 menit yang lalu. Bagaimana penyelesaiannya? Kondisi pada soal akan mudah dipahami bila kita gambarkan ya. Di sini ketinggian saat ini adalah negatif 200 meter. Dari soal kan diketahui bahwa tinggi kapal selam yaitu negatif 200 meter. Itu adalah ketinggian saat ini. Setiap menit kapal selam tersebut naik 5 meter. Di mana posisi 6 menit lalu. Setiap menit naik 5 meter. Maka selama 6 menit kapal selam tersebut naik 30 meter. Karena 5 meter dikali dengan 6 menit ya. Nah, posisi 6 menit lalu berada di bawah posisi saat ini. Saat ini kan negatif 200 meter. 6 menit lalu berada di bawah posisi saat ini. Maka ketinggian saat ini kemudian dikurangi dengan 30 meter. Yaitu selama 6 menit dia naik 5 meter. Hasilnya adalah negatif 230. Jadi ketinggian 6 menit lalu adalah negatif 230 meter. Kita sampai pada masalah terakhir pada operasi pengurangan bilangan. Masalah yang ketiga yaitu suhu di suatu tempat pada pagi hari 15 derajat Celcius. Suhu pada siang hari 12 derajat lebih panas dari pagi hari. Suhu pada sore hari 7 derajat lebih dingin dari siang hari. Tentukan suhu pada siang hari dan sore hari. Jelaskan jawabanmu. Diketahui suhu pagi hari 15 derajat Celcius. Suhu siang hari 12 derajat lebih panas dari pagi hari. Suhu sore hari 7 derajat lebih dingin dari siang hari. Yang ditanyakan adalah suhu pada siang hari dan sore hari. Penyelesaian. Suhu pada siang hari lebih panas 12 derajat dari pagi hari, berarti suhunya bertambah panas ya, jadi ditambahkan. Suhu siang hari adalah suhu pagi hari ditambah 12. Suhu pagi harinya 15 ditambah 12 hasilnya 27. Sedangkan suhu pada sore hari lebih dingin 7 derajat dari siang hari. Berarti suhunya lebih dingin. Artinya suhunya dikurang. Suhu sore hari yaitu suhu siang hari dikurang 7. Suhu siang hari adalah 27, kemudian dikurang 7, hasilnya adalah 20. Jadi suhu siang hari adalah 20 derajat Celcius dan suhu sore hari adalah 20 derajat Celcius. Seperti ini yang Ibu minta apabila kalian menjawab permasalahan yang Ibu beri kepada kalian. Kalian tuliskan dulu apa yang diketahui yang ditanya, kemudian kalian tuliskan penyelesaiannya secara runtut, baru kalian tuliskan kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Jadi, dan seterusnya itu adalah kesimpulan namanya. Setelah kalian periksa, baru kalian kirimkan kepada Ibu jawaban-jawaban kalian itu. Dan jangan lupa memberikan identitas kalian berupa nama dan kelas kalian, baru dikirim. Apabila ada yang ditanyakan lagi, silahkan hubungi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.